Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Muhammad Iskandar. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas DNS Server Caching Model Forwarding. Nah, untuk pembahasannya itu yang pertama ada konsep DNS Server, lalu yang kedua ada konfigurasi host pada Ubuntu Client, yang ketiga ada konsep caching DNS Server, yang keempat adalah konfigurasi caching DNS Server, yang keempat, yang kelima adalah konsep forwarding DNS Server, terus yang keenam adalah konfigurasi forwarding DNS Server. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu kita akan membahas konsep DNS Server. Nah, di sini terdapat komputer. Misalnya ini komputer kita. Kemudian di sini juga ada DNS, ada server Google, terus ada facebook.com. Nah, dimana bahwasanya kita itu pada DNS server yang kita ketahui bahwa DNS server Google memiliki IP 888. Kemudian di sini juga ada Facebook. Nah, si Facebook ini itu pastinya sudah terhubung juga ke internet. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang konsep DNS server. Nah, dimana misalnya contoh kasusnya itu ini laptop kita dan ingin mencoba mengakses ke Facebook. Nah, paketnya itu tidak langsung terkirim ke Facebook, tapi di sini paketnya akan melakukan DNS request sini. Jadi komputer kita ini menanyakan tentang IP dari facebook.com pada DNS server. Nah, terus DNS server Google yang menerima DNS request dari IP kita atau dari komputer kita itu mengirimkan IP yang diminta. Karena di sini dimintanya Facebook ya, maka dikirimnya IP facebook.com oleh DNS server Google, yaitu ini ya 157.240.208.35. Nah, itu adalah IP facebook.com. Nah, baru kita di sini bisa mengakses facebook.com. Nah, yang namanya facebook.com karena sudah tahu IP-nya itu, jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, misalnya itu tidak ada DNS, maka server kita tidak bisa menuliskan domainnya. Jadi kita tidak bisa mengakses atau menuliskan facebook.com seperti ini. Tapi kita harus menuliskan dalam manual IP dari facebook.com, yaitu 157.240.208.35. Baru kita bisa mengakses yang namanya facebook.com. Nah, ini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu Client. Nah, kita lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu konfigurasi. Bentar. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu Client. Nah, yang pertama-tama kita buka Ubuntu Desktop. Nah, terus kita di sini coba ping dulu ya ke 10.10.10.2. Sini berhasil. Lalu kita ke titik 3 dan berhasil. Terus kalau misalnya udah bisa berhasil ngeping, kita tuliskan komen sudo nano /etc lalu /host. Enter, kita tunggu dulu.
kayaknya salah. Nah, kalau udah masuk, tadi sini lihat. Nah, kita ketikkan 10.10.2, terus di sini spasi, samakan kayak yang di atas, terus SPR 1 strip Debian. Terus yang kedua juga 10.10.3 spasi SPR 2 strip Ubuntu. Dan bawah juga 10.10.4 pix.com gitu ya. Untuk kita masuk ke sini tuh, ini tuh kayak mapping antara IP address dengan domain name-nya. Jadi ini IP address-nya, ini domain name-nya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini ya, kita Ctrl X, save dulu ya. Terus kita ping SPR 1 strip Debian rahasia. Terus kita coba SPR 2 strip Ubuntu rahasia. Nah, terus kalau misalnya udah gini, kita coba SSH router Debian SPR 1 terus Debian min p 2211. Nah, kayak gini ya. Pin lagi error. Nah, itu ialah konfigurasi host pada Ubuntu klien. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu konsep caching DNS server. Nah, kita lanjut yaitu ke konsep caching DNS server. Nah, untuk jadi caching DNS server itu fungsinya untuk mengcache request DNS sebelumnya IP dari facebook.com ke DNS server sini. Nah, terus kemudian dia baru mengasih IP-nya ke komputer kita. Nah, sini ya sebelumnya. Nah, baru bisa mengakses yang namanya facebook.com. Nah, di sini kita terdapat yang namanya local DNS server ini. Nah, local DNS server, jadi nanti kita pada ketika kita melakukan request DNS itu, sebelum ke server Google itu ke local DNS dulu. Nah, nanti dari lokal dan dasarnya baru melakukan request pada alamat IP ke DNS Google. Kemudian IP yang diberikan oleh Google itu akan disimpan di chat. Nah, chat yang maka nanti bila komputer kita ingin mengakses Facebook kembali, tidak hanya cukup bertanya ke local DNS server. Nah, nanti local dan server akan mengecek chat apakah ada alamat IP dari facebook.com. Jadi pada lokal dan server itu tidak mengirim request DNS ke DNS server terlebih dahulu, tapi dia sudah menyimpan pada chatnya. Nah, dari lokal DNS server baru memberikan alamat IP ke komputer kita, sehingga nanti komputer kita baru bisa mengakses alamat facebook.com ya. Nah, kita lakukan dengan server, dia memiliki chat sehingga
dia menyimpan IP yang diberikan oleh Google. Nanti pada komputer kita dia hanya meminta pada lokal DNS, dan lokal DNS memberikan IP yang diminta. Nah, itu adalah pembahasan konsep caching DNS server. Kita lanjut ke konfigurasi caching DNS server. Nah, kita lanjut ke konfigurasi caching DNS server. Nah, untuk itunya kita membuka Debian router Debian. Nah, terus kita apt install bin 9. Nah, enter. Y ada error ya. Nah, kita skip aja. Nah, terus kita buka nano etc default bin 9. Nah, terus kita scroll ke bawah. Nah, ke pinggir option itu kita tambahkan bin, terus strip spasi, terus strip 4. Nah, kita Ctrl X. Nah, terus kalau sudah, kita ke nano etc bin named conf option. Nah, di sini kita ke bawah ya, ke bawah ACL internal network. Nah, terus garis kurung kurawal, terus ke bawahnya kita kasih tab, terus ketikkan 172.16.1.0, terus titik koma. Ini ke bawahnya strip, terlalu kurung kurawal, lalu titik koma. Nah, terus kita ke bawah lagi. Nah, kita di sini itu kita version yes. Nah, lalu bawahnya itu tab, terus allow QWERTY, terus kurung kurawal internal strip network titik koma, kurung kurawal titik koma. Nah, terus tab kita ke bawah. Nah, kalau misalnya udah ke bawah, sini tuh yang ini ya, DNS set validation auto. Terus yang bawahnya itu adalah ini ya, ikutin. Nah, kita Ctrl X, terus kita langsung sistem ctl restart bin 9. Nah, udah. Nah, itu ialah konfigurasi caching DNS server. Nah, kita lanjut ke konsep forwarding DNS server. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, untuk forwarding itu sebenarnya itu hampir sama kayak caching DNS server, tapi bedanya jika caching DNS server itu misalnya, nah, dari laptop kita ingin mengakses facebook.com. Nah, kemudian komputer kita tuh melakukan yang namanya DNS request ke lokal DNS server. Kemudian dari lokal DNS server dia melakukan yang namanya request ke server Google. Lalu dari DNS Google dia memberikan IP yang nanti pada lokal DNS IP-nya diberikan juga ke laptop kita, dan laptop kita baru bisa mengakses google.com. Nah, tapi jika forwarding itu lokal DNS server kita ini tidak melakukan yang namanya DNS request. Misal pada request
pada komputer kita itu melakukan DNS request, yaitu IP Facebook. Maka local DNS server ini tidak melakukan request, tapi dia hanya meng-forward ke DNS server Google, sehingga nanti server Google mengirimkan IP dari facebook.com ke local DNS server hanya meng-forwardkan ke komputer kita. Nah, jadi seperti itu jika chasing local DNS server, dia melakukan request sendiri, tapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google, hanya saja forward oleh local DNS server ini ya. Nah, itu ialah pembahasan dari konsep forwarding DNS server. Kita lanjut ke konfigurasi forwarding DNS server. Nah, kita lanjut ke konfigurasi forwarding DNS server. Untuk konfigurasinya kita ganti kita penjelasin aja. Jadi kita ke contoh langsung, karena memang ada problem masalah dari itunya. Nah, untuk di sini tuh kita masuknya ke Ubuntu desktop ya. Terus kita zoom in. Nah, kalau misalnya udah zoom in, nanti kita masuk ke root. Nah, kalau misalnya udah masuk ke root, itu kita cari ini nih, nano /etc/bin/named.conf.option. Nah, kalau misalnya udah, pasti tampilannya kayak gini. Nah, terus kita lihat di sini nih, kita cari ada forwarders. Nah, di forwarders itu yang /2 ini dihapus. Nah, terus di bawahnya itu ditambahin 888.8.8.8 terus titik koma, terus ke bawahnya juga 8.8.4.4 dan ke bawahnya nah di sini tambahin forward only. Nah, itu cuma itu aja sih kalau misalnya buat konfigurasi forwarding DNS. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan DNS server dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.